keberadaan kekayaan yang dimiliki oleh seorang muslim, hukum jadi orang kaya hukumnya boleh. Cuman ada yang lebih tinggi daripada sebatas kaya. Saya mau tanya, kaya itu prestasi ataukah potensi? Kaya itu potensi atau prestasi? Prestasi. Berarti yang paling sugih paling berprestasi. Kita diciptakan sama, punya sama 24 jam. Nggih. Ada yang miskin, ada yang kaya. Maka yang kaya lebih berprestasi. Menyalahkan takdir. Gimana, Pak? Dan itu akhirnya menyalahkan takdir. Waktu memang takdir itu miskinnya begitu. Menyalahkan takdir. Diri, Bukan, saya tanya, kaya itu prestasi atau potensi? Prestasi. Sehingga orang yang berprestasi adalah orang kerja keras dan sebagainya. kaya. Kalau kaya tanpa bekerja, prestasi atau tidak? Kejugurukan gunung kembang, langsung dapat warisan gede, sugih. Itu prestasi atau potensi? Prestasi orang tuanya. Anaknya kecipratan prestasi orang tuanya. Baik. Nabi itu kaya atau miskin? Kaya, kaya. Kaya raya. Pembuktiannya apa? Namanya? Bisa memimpin semua. Dari apa namanya? Harta-harta yang apa? Ramasan-ramasan seperti dan sebagainya. Bisa memimpin. Iya, kaya hatinya, terbuka kalbunya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dapurnya pernah tidak ngepul selama 2 bulan karena tidak ada bahan makanan. Memang satu momentum tertentu terkadang beliau memiliki banyak sekali harta rampasan, tapi efisiensi yang terjadi pada diri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam semuanya dilepas untuk memberi manfaat bagi umat. Maka sejatinya di sini ada 2 hal yang perlu kita bedakan. Punya jabatan, punya kepandaian, punya kekayaan, itu sebenarnya prestasi ataukah potensi? Bapak lebih milih mana, Pak? Orang kaya tapi goblok atau orang pinter tapi miskin? Pilihan jawaban itu mesti semuanya menjebak. Jadi kalau ada orang yang misalnya 2 lelaki melamar putri bapak, pinter kere, kaya goblok, pilih mana, Pak? Kaya lah. Oke. Baik. Artinya apa? Ini semuanya sejatinya di dataran potensi. Kapan itu jadi prestasi? Ketika itu bisa memberi manfaat bagi yang lain, barulah bisa disebut prestasi. Sehingga pejabat tapi hanya untuk kepentingan dirinya itu berprestasi atau tidak? Tidak. Ya, orang kaya tapi hanya untuk kepentingan dirinya? Tidak. Orang pinter hanya untuk dirinya? Kurang lebih juga sama. Kapan seseorang itu bisa disebut berprestasi? Saat potensi yang dia punya bisa memberi manfaat bagi yang lain. Makanya Nabi SAW pernah menceritakan tentang potensi itu. Beliau mengatakan dalam hadis riwayat Bukhari, An-nasu ma'adin. Manusia itu ibarat barang tambang. Khiyaruhum fil jahiliyah, khiyaruhum fil Islam idza faquhu. Yang terbaik di zaman jahiliyah karena dia punya banyak potensi, itulah yang nanti akan jadi orang terbaik ketika dia masuk Islam, idza faquhu, ketika dia paham agama. Kaitannya dengan ini adalah ada potensi digambarkan Nabi SAW seperti barang tambang. Barang tambang itu ada golongan A, ada golongan B, ada golongan C dengan nilai yang beragam. Ada yang dikit harganya mahal, ada yang segunung harganya sama dengan yang sedikit tadi. Tapi ini semuanya akan bernilai jika memberi manfaat. Karena itu beliau katakan, kalau orangnya paham agama dan dia memberikan manfaat bagi agama, di saat itulah dia baru bisa jadi orang yang berprestasi. Makanya doanya orang tua pada waktu bapak ibu diakikahi pripun? Semoga jadi anak yang soleh atau soleha, terus berguna atau kaya?
kaya raya, punya jabatan yang tinggi. Karena nemu ya Pak. Kalau akikah ada doa kayak gitu, pernah nggak? Semoga jadi anak yang soleh-soleha, kaya raya, sugih mblegedu, jabatannya tinggi, jadi presiden. Ada pernah nemu Pak? Kenapa orang tua nggak berdoa seperti itu? Kadang ada orang misalnya anaknya lahir, terus ari-arinya biasanya ditaruh mana? Sisi kanan atau kiri rumah ya, dikubur, dikasih apa Pak? Gunting, jarum, kadang apa? Kenapa dikasih gunting? Oh biar besok pinter gunting, pinter jahit. Kasih jarum, dikasih pulpen. Pak, nek pengen anaknya sukses kasih emas Pak. Jadi pengusaha emas. Nah ini kan keyakinan-keyakinan yang gak berdasar. Tapi orang tua itu punya satu doa yang seragam. Kita semuanya didoakan yang sama. Semoga jadi anak yang soleh dan soleha, berguna bagi nusa, bangsa, agama, RT, RW, lurah. Itu nek bayi ini saya protes. Bapak pengen saya jadi anak serbaguna, bapak ewe raiso kok. Tapi itulah harapan. Makanya kira-kira kalau Anda ditanya, sudah berapa persen mewujudkan harapan orang tua untuk jadi hamba yang berguna bagi masyarakat dan lingkungan? Disitulah sejatinya prestasi yang dikehendaki oleh orang tua. Nah maka Nabi SAW ngasih contoh kekayaan yang beliau miliki, efisiensinya 100%, semuanya dikasihkan. Sampai beliau pernah mengatakan, beliau pernah satu ketika sholat jamaah, begitu selesai salam langsung beliau keluar dari masjid. Kemudian beliau ngambil seonggok emas, lalu beliau datang ke masjid dan beliau mengatakan, aku ingat di rumahku tadi ada tibron min dahab, sebuah perhiasan emas, dan aku belum bagikan kepada orang lain. Itu sampai kepikiran ketika sholat, karena beliau tidak punya sifat suka menyimpan dan dipakai untuk kepentingan pribadi.